Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wala haula wala quwata illa billah. Baik, kembali kita lanjutkan pembahasan kita tentang definisi riba secara istilah. Jadi, sekarang kita lihat arti riba secara istilah. Hanya saja ini dalam istilah atau dalam makna yang sempit. Kalau di video sebelumnya itu kita sudah membahas riba secara istilah dalam makna yang luas. Maka kalau yang sempit ini sebagian ulama mendefinisikan riba di situ adalah tambahan, karena definisi secara bahasa kemarin itu gitu ya. Tambahan harta. Jadi kata-kata kunci ini, harta, tambahan harta tanpa iwat dalam transaksi komersil. Jadi ada tambahan harta tanpa kompensasi gitu ya, atau tanpa ganti. Tanpa ganti ini di dalam transaksi muawadhah. Muawadhah. Nah, muawadhah itu transaksi yang sifatnya dua arah atau transaksi komersial. Berarti ini kata kuncinya. Ada tambahan harta. Jadi yang bertambah adalah harta tapi tidak ada ganti rugi atau kompensasi ya. Tidak ada pertukaran, si A ngasih lebih, si B nggak ngasih apa-apa untuk imbalan kelebihan itu. Ini diantara definisi yang disebutkan di dalam kitab Hasyiah Ibn Abidin. Ini disebutkan dalam Hasyiah Ibn Abidin. Jadi fadlu malin bila iwad fi muawadhati malin bimalin. Tapi ada juga yang mengatakan dengan redaksi kata-kata ziyadah makhsusah li ahadil muta'aqidaini khaliyah amma yuqabiluha minal iwad. Tapi intinya kurang lebih seperti itu. Adanya tambahan tanpa adanya ganti rugi ataupun tanpa adanya imbalan atas tambahan tersebut. Nah, sebagai contoh apa ya? Sebagai contoh terjadinya utang piutang. Si A kreditur. A di sini sebagai kreditur. Lalu ada B, dia sebagai debitur. Nah, kemudian terjadilah si A itu ngutangin atau si B, dia di sini dia kan nyerahkan 100 plus si B kan dia harusnya berimbang. Maka pada saat dia bayar, B bayar 100. Tapi ternyata si A minta, B kamu bayarnya jangan 100 ya, 20 tambahannya. Jadi nanti kamu saya utangin 100, tapi bayarnya 120. Di sini si B memberikan tambahan. Permasalahannya adalah atas jasa apa si A. Di situ A tidak memberikan imbalan. Si A tidak memberikan kompensasi untuk 20 yang diberikan oleh si B. Sehingga nanti kalau di sini oke lah dia ketemu ya 100 dengan 100. Sekarang yang 20 ini apa pengimbangnya? Nggak ada si C atau si A tadi nyerahin sesuatu ya, nggak ada. Maka ini jadi masalah. Dan itulah ribanya di situ. Ini kalau secara makna yang sempit. Jadi B utang karena debitur 100 disuruh bayar lebih dari 100. Kalau misalnya ya
posisinya di sini ada jasa, ini boleh ya. Kalau di sini ada misalkan jasa atau barang, berarti kan ada penyeimbang. Ini halal dan bukan riba. Makanya disinilah poin secara khususnya. Kemudian tadi ada kata-kata ya di dalam sini, tambahan. Tambahan ini sebenarnya ada detail lagi. Enggak mesti angka sebenarnya yang bertambah, ya. Tambahan itu bisa dia bentuknya gitu ya. Yang pertama adalah diberikan karena penundaan utang. Jadi si B tadi harusnya jatuh tempo di sini. Temponya si B harusnya di sini. Lalu kemudian ditambah jadi di sini. Nah, jadi di sini dia disuruh bayar lebih, tambah tempo, tambah utang. Jadi utangnya nominalnya nambah. Yang seperti ini dikenal juga dengan riba dain. Atau ada nanti ini istilahnya riba dain. Jadi riba, utang, piutang. Ada juga dia itu diberikan tambahan karena beda kualitas. Misalnya apa ya? Misalnya emas lama, ya, emas lama 10 gram. Untuk mendapatkan emas baru, ditukar emas lamanya tadi, dia hanya dapat 8 gram. 8, 10, di sini dia fadl. Harusnya emas ditukar dengan emas 1:1. Atau nanti bisa juga ada yang ketiga, yaitu tambahan pada atau akibat waktu gitu ya. Ini yang ketiga, yaitu adanya selisih waktu. Ini biasanya disebut dengan riba nasi'ah. Jadi si A nyerahkan sekarang uang 100 ribuan misalnya, si B pecahannya hanya nyerahin seperti ini ya, tukar rupiah dengan rupiah, nominalnya sama, tapi tidak tunai, alias ada yang terutang. Oke. Itu definisi riba secara makna yang sempit. Intinya adalah tambahan pada harta tanpa adanya ganti di dalam akad yang sifatnya harusnya ada ganti di situ. Wallahu taala a'lam, mudah-mudahan bermanfaat. Silahkan nanti disimak video berikutnya.